masih banyak di dalam kekristenan yang tidak mengetahui tanggal, waktu, momen yang tepat untuk merayakan Paskah. Di dalam Alkitab, di dalam Keluaran pasal 12, Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel untuk merayakan Paskah pada bulan pertama, bulan Abib, atau disebut juga Nisan, yaitu pada tanggal 14 di bulan purnama. Sehingga Tuhan pun mengajarkan kepada bangsa Israel, jika mereka tidak sempat merayakan Paskah, misalkan seperti melakukan perjalanan dan musafir, itu terdapat di dalam 2 Tawarik 30, mereka bisa melaksanakan Paskah di bulan berikutnya, bulan kedua, tetapi dengan syarat di bulan purnama, tanggal 14 atau 15 bulan kedua. Raja Hizkia pun, raja yang paling benar di hadapan Tuhan, melakukannya. Tertulis dalam Bilangan 9 ayat 10-11 bahwa mereka merayakan Paskah di bulan kedua, yaitu di bulan purnama, tanggal 14 ke tanggal 15. Jadi ini persyaratan harus di bulan purnama. Pertanyaan, mengapa harus di bulan purnama? Mari kita lihat. Ada tanda-tanda keajaiban bahwa Paskah harus dirayakan di bulan purnama dan bukan di bulan mati atau half moon dan lain-lain. Karena waktu bulan purnama, saat matahari akan terbenam di sebelah barat, bulan purnama akan terbit di sebelah timur di malam hari, di sore hari menjelang malam. Jadi pada waktu jam 24 tengah malam, bulan berada pas di atas kepala kita. Dan matahari berada pas di bawah kita. Sehingga membentuk seperti tanda salib. Dan ketika matahari akan terbenam di sebelah barat, matahari akan terbit di sebelah timur pagi hari. Ini tanda keajaiban pertama. Tanda keajaiban kedua, di bulan purnama, segala makhluk hidup itu bergairah. Makanya nelayan sulit mendapatkan ikan karena laut itu air pasang, sudah pasti air pasang di laut, dan laut itu terang benderang di dasar laut. Ikan-ikan bisa melihat makanan. Dan kebanyakan airnya tenang teduh. Burung, ikan, hewan terangsang untuk kawin, bereproduksi. Tumbuh-tumbuhan juga, saudaraku. Bahkan manusia. Ini tanda keajaiban yang kedua. Tanda keajaiban yang ketiga, bahwa dalam 1 tahun terjadi 2 kali equinox. Equinox ini adalah di mana matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa, sebelah utara dan sebelah selatan, yang disebut musim gugur dan musim semi. Nah, equinox ini terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan Maret, Pesak, Paskah orang Yahudi, atau di bulan September di hari raya Sukkot orang Yahudi, di bulan purnama juga. Nah, ini tanda keajaiban yang ketiga. Jadi semua perayaan-perayaan bangsa Yahudi, yaitu 7 hari raya, hanya berfokus pada 2 perayaan sebenarnya. Pesak
Equinox di sebelah selatan, dan Pesak dan Hari Raya Sukot, Equinox di sebelah utara. Kalau Equinox di sebelah utara, waktu siang itu lebih panjang daripada waktu malam lebih pendek. Di sebelah selatan, waktu Equinox sebelah selatan, waktu siang itu lebih pendek, tetapi waktu malam lebih panjang. Makanya hari raya ini disebut ketetapan Tuhan. Karena dilihat dari siklus bulan itu tetap. Pasti purnama, harus purnama di hari raya, 2 hari raya ini. Dan dilihat dari equinox, harus dalam 1 bulan, harus kena di bulan-bulan itu. Di bulan Maret dan September. Kalaupun itu bergeser sedikit, tidak masalah. Tetapi dalam siklus putaran matahari di atas garis khatulistiwa, itu harus terjadi 2 equinox itu. Makanya dikatakan ketetapan, tetap. Nah, kalau Anda mau merubah ke tanggal bulan bukan purnama, ya Anda harus naik dulu pakai tangga, naik ke langit, turunkan bulan di langit dan matahari. Baru Anda bisa merubah ketetapan Tuhan. Makanya saya katakan, selidik baik-baik doktrin ajaranmu. Apa sudah sesuai dengan firman Tuhan di dalam Torah atau tidak? Ini yang saya mau katakan prinsip. Jika Injilmu tidak sesuai dengan nubuatan para nabi di dalam perjanjian lama atau Torah Tuhan, maka Injilmu palsu. Benar saya katakan ini. Coba Anda renungkan prinsip saya ini. Saya sudah menguji, mengkajinya. Jika Injilmu tidak sesuai dengan nubuatan para nabi dalam Torah dan perjanjian lama, maka Injilmu ternyata palsu. Jadi jangan mudah terdoktrin dengan ajaran gembala-gembala bayaran yang tidak sesuai dengan prinsip kebenaran Tuhan. Makanya Yesua katakan, setiap kali kamu melakukan ini, dia mengangkat cawan dan roti melambangkan tubuh, cawan melambangkan darahnya. Yesua katakan, setiap kali kamu melakukan ini, setiap kali artinya setiap bulan purnama, bukan setiap kali, berkali-kali, tidak. Setiap bulan purnama, di bulan Pesak, tanggal bulan pertama, Abib, kamu melakukannya untuk aku. Tetapi para gembala bayaran sudah menerjemahkan, mengartikan setiap kali bulan depan, minggu depan bisa dirayakan. Ini tidak sesuai dengan siklus yang Tuhan tetapkan tanda bulan di langit. Itulah gunanya Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit pada hari keempat di dalam Kejadian pasal 1. Tujuannya agar ini menjadi moedim, menjadi waktu untuk kita beribadah. Itu maksud dari penciptaan benda-benda penerang di langit. Semoga video saya ini bisa menginspirasikan Anda untuk jangan sembarang merayakan Pesak di waktu yang tidak ditetapkan Tuhan. Anda berada di luar ketetapan Tuhan. Anda jauh dari keselamatanmu. Salam.